Halo para netizen-netizenku, kembali lagi di channel Kacang ini. Oke, jadi hari ini gue udah rapih ya. Udah mau berangkat ke bengkel Honda. Karena hari ini kita mau nge-servis yang namanya mesin Daytona kita ke Honda. Kalau misalnya nggak bisa diservis, seenggaknya gue pengen ganti kabel kopling, sama ganti oli juga, sama bersihin karbu juga. Tapi kalau misalnya dia takut untuk nyetinginnya, gue nggak bakal bersihin karbu sih, paling ganti oli doang sama ganti kabel kopling aja. Dan keputusannya nanti gimana, kita lanjut aja lah, langsung berangkat ke Hondanya ya kan ya. Semoga aja bisa apa yang gua rencanain satu persatu, semoga semuanya bisa dikerjain di bengkel Honda tersebut. Oke. Dan kalau misalnya nanya, bang kenapa olinya nanti ganti pakai Honda, karena uangnya lagi habis ya guys ya. Mohon pengertiannya. Oke, kita langsung let's go aja, berangkat ke bengkelnya, keburu siang nanti rame, banyak pelanggan dan susah banyak mintanya kan, kita banyak mintanya nanti malah jadi susah gitu. Oke, kita let's go. Kita sudah ada di motor ya guys ya. Kita mau menuju namanya bengkel Honda. Jadi bengkel Honda itu dekat, nggak begitu jauh dari mes sama tempat kerja gue. Dan ini gue berdasarkan bintang ya, bintang yang ada di ituan apa namanya Google Maps. Jadi gue tidak punya rekomendasi atau apa dari orang-orang, gue hanya berdasarkan bintang. Tidak ramah bintang 1 kan. Sekarang tuh bintang-bintang itu udah sangat berpengaruh terhadap karir kerja orang. Ya, jadi beginilah suasana di Tanjung Perak, tepi laut. Kalau pagi-pagi itu macet. Dan wow, anjay, kesiram jet pump. Kena comberan saya, suwe. Nah, suasana Tanjung Perak tuh ya kayak gini, banyak kontainer, macet. Jadi kalau misalnya naik motor yang kagak enak, tidak enak. Oh, ini tadi bekas nyiram ini. Kita lanjut ke bengkel Honda. Perjalanannya cukup jauh, tapi untuk orang-orang yang seru, di polisi nih, no. Ini adalah polisi penertiban ini yang baru-baru itu. Kita langsung belok kiri, tapi semoga aja ketemu polisi ya guys ya, karena sekarang kita mau ke bengkel. Tapi seharusnya aman sih, kan peraturan barunya dilarang pakai sandal, tapi gue sini pakai sepatu safety. Ini bukan sandal atau sepatu sandal lagi nih gue pakai nih, safety shoes. Ya kali saya ditilang, cuman kalau masalah knalpot gue nggak tahu nih. Kadang knalpotnya masih agak sedikit berisik kalau misalnya dibandingin sama standar jauh. Cuman kalau misalnya menggunakan desibel meter itu ya juga sama sih, ngelebihin desibel meter juga, cuman seenggaknya jauh lebih better daripada, lebih merdu gitu loh, daripada knalpot racing yang lain gitu. Terus kenapa sih gue pengen servis di Honda? Karena pertama gue pengen beli kabel kopling ori dari Honda ya. Beli online tuh kabel kopling kebanyakan KW. Kabel kopling KW itu mengakibatkan gampang putus. Sedangkan motor ini koplingnya keras, kabel koplingnya harus yang kuat gitu. Kalau misalnya pakai kabel kopling yang KW gitu, yang imitasi, yang harganya goceng 20.000, itu kemungkinan gampang putus. Ini aja udah mau putus ini.
kan tuh belinya di Honda resmi ya, seenggaknya nggak mungkin KW kan, terus sama kalian pasangin dah kalau misalnya bisa, kalau enggak ya beli spare partnya aja. Ini jaraknya kurang lebih ke Honda tuh 1 kilo ya. Nanti gue pakai oli ituan GPX ya, olinya Honda paling, karena lagi menghemat budget biaya. Kalau ditanya bisa nggak bang, bisa lah. Apa yang nggak bisa? Nggak ada yang nggak bisa. Terus dibilang aman ya aman lah. Itu kan olinya si Honda juga dipakai buat CBR 2,5. Itu dia torsinya atau kompresinya lebih gede daripada mesin Daytona dibandingin mesin ini mah. Cuman kan nanti jatuhnya bagus apa enggaknya, awet apa enggaknya itu tergantung gue cara makainya, digeber-geber apa enggak. Ini kita mau langsung belok kanan nih ke jalan yang sebelah sana, lurus. Dia posisinya sebelah kanan nih guys ya. Ini dia sampai juga di Honda. Oke, kita lurus dulu. Mau servis bisa? Kenapa? Mau ganti kabel kopling? Kabel kopling? Supra. Bentar Ya. ya. Ditanya dulu guys. Oke guys, jadi karena barang-barang yang kita cari tidak ada dan gak bisa juga servis di Honda karena mesinnya bukan ori Honda, jadi kita hanya mengganti oli aja di Honda menggunakan oli SPX, dan ini menggunakan metode penyedotan ya, cara yang paling amat mudah karena menggunakan kompresor untuk disedot. Dan ya kalian paling juga udah pada tahu ya cara penggantian oli seperti ini. Dan oli yang gue gunakan di sini SPX karena gue mendapatkan informasi dari mas-mas yang di red kalau misalnya mesin sport itu nggak perlu oli bagus, melainkan rutin aja. Jadi gue putuskan untuk membeli oli yang murah-murah aja untuk memenuhi kebutuhan dari si mesin ini. Cuma nanti gue kemungkinannya ke depan bakalan jadi rutin ganti oli seperti 2 minggu sekali, karena ya namanya juga mesin racing, kita harus ngikutin tata cara orang-orang yang sudah sering bermain mesin racing ya guys ya.
dimana kalau misalnya habis dibejek biasanya mereka langsung ganti oli. Dan kesimpulannya di Honda itu bisa kita ganti oli aja untuk dimana kalau misalnya bukan mesin Honda. Nah, ini adalah proses penggantian atau bukan penggantian sih ya, tepatnya proses pengisian oli mesin Daytona. Kita menggunakan oli ori dari Honda. Dan ini cukup lumayan agak mahal ya harganya ya, 75.000. Dan di sini pelayanannya sangat amat baik ya. Kalau misalnya kalian pengen datang, tinggal datang aja, nanti gue kasih link alamat di deskripsi. Orang-orangnya sangat baik, sangat profesional dan melayani dengan sangat amat baik. Dan gue berapa kali ngomong baik tuh karena memang orang-orangnya baik, ramah. Ya, jadi bintangnya tuh nggak bohong ya guys ya, karena kan gue melihat dari GPS bintangnya memang 4,5 dan memang betul. Ternyata emang bengkel AHM ini memang sangat baik sesuai dengan bintang. Oke guys, jadi karena satu dan lain hal, ini nggak ada kabel kopling buat Supra XX ya, melainkan adanya Supra GTR, itu terlalu panjang buat di mesin ini. Dan buat mesin ini tuh terlalu panjang, dan satu lain halnya juga gua nggak banyak rekam karena di bagian dalam tuh kita kan menjaga privasi ya, karena kan sebelumnya setiap kita mau nge-record biasain tuh minta izin dulu sama yang punya toko atau orang-orang yang bersangkutan gitu, supaya tidak merugikan di beberapa pihak. Dan jadi karena nggak ada bosnya, ini lewat mana lagi, bingung gua. Jadi karena nggak ada bosnya, mereka kayak tidak bisa memberikan izin, karena ya wajar lah, nggak masalah. Overall pelayanannya sangat ramah ya, sangat amat ramah, dan gua bisa mengklaim bahwa atau mematahkan fakta bahwa AHM itu bengkel yang apa ya, yang benar-benar ada profesionalnya gitu, nggak kayak orang bilang-bilang dengan bengkel itu. Jadi tergantung kalian milih tempat di mana, dan ini AHM yang ada di sini memang sesuai dengan bintangnya, yang dimana bintangnya tuh 4, berarti memang pelayanannya baik, orang-orangnya ramah, dan montirnya salah satunya ada yang nonton channel gua, terima kasih mas-masnya. Dan ini kita pulang aja, jadi kita cuma dapet ganti oli aja pakai apa tuh tadi, SPX ya kalau nggak salah. Dan untuk kayak misalnya ganti kabelnya kita nggak dapet, mau nggak mau kita harus nyari lagi online, dan kita harus bawa ke Komeng lagi ke Komeng, si Komeng langganan. Tadi bisa dilihat ya, itu oli yang agak kental aja udah cair banget tadi. Itu mungkin salah satu penyebab kenapa gua sering slip ganti giginya.
Dan buat orang-orang yang di Surabaya yang pengen ke Honda, bisa ke situ ya. Bintang tidak pernah bohong. Dan di situ AHM yang di situ banyak ini orang-orang tua, menandakan bahwa pegawai-pegawainya sabar menghadapi pelanggan-pelanggan yang sudah lanjut usia ya. Karena kan pelanggan yang lanjut usia biasanya banyak keinginannya dan cenderung tidak mengerti tentang otomotif, dan mereka sebagai kru termasuk yang sabar-sabar menghadapi para pelanggannya. Dan emang seharusnya seperti itu ya guys ya, menghadapi pelanggan tuh harus sabar. Tapi ini oke banget sih. Gue bakalan balik lagi ke situ ketika nanti gue bawa motor Sonic gue. Kalau misalnya gue masih diberi kesempatan atau diperpanjang kontrak untuk kerja di Surabaya lagi tapinya. Oke. Ini kita langsung OTW aja ke kerjaan. Mungkin ada yang pengen tahu lokasi kerja gue di mana. Itu di pelabuhan. Ini dia, Pelabuhan Tanjung Perak, tepi laut. Dan ya seperti biasa ya, kalau sudah nyampe gapura besar ini tandanya kita harus berpisah guys ya. Karena di bagian dalam sana itu adalah alat vital negara ya, dimana nggak boleh sembarangan asal rekam. Nanti bisa beresiko kalau misalnya kita nge-record di daerah sana. Oke. Gua minta maaf kalau misalnya banyak kurangnya, karena gua tuh prinsip gua sebelum merecord tuh selalu menanyakan kepada orang yang bersangkutan, atau etika dalam bervideo itu gue selalu menanyakan ke dalam yang bersangkutan, karena gue tidak mau menguntungkan salah satu pihak, kayak misalnya pihak gue doang yang dimana gue bisa mengambil video seenaknya. Karena semakin besar jumlah subscriber tuh semakin berat ya buat gue untuk mengupload sebuah video gitu ya, karena tidak bisa asal mengupload. Kita semua hidup memiliki privasi masing-masing. Jadi sebelum gua rekam, gua harus minta izin dulu semuanya yang bersangkutan supaya tidak merasa dirugikan gitu. Oke. Dan terima kasih buat semuanya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Dan Guru Dwika Hidayat pamit. Oh ya, jangan lupa di subscribe ya guys ya, biar channel ini semakin besar gitu. Bye bye.